Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Anak hormati dan anak cintai Allah Subhanahu wa taala, guru-guru kami dan yang anak cintai Allah Subhanahu wa taala, ikuti fillah semua. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Anda diberikan penugasan untuk menyampaikan materi tentang dakwah kultural dan dakwah struktural. Kita ketahui bahwa dakwah merupakan suatu ajakan atau seruan perintah untuk bagaimana seseorang itu dia dapat berada dalam hal-hal kebaikan dan dia mencegah untuk melakukan hal-hal kemungkaran atau hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Dalam hal artinya bahwa banyak sekali pendekatan-pendekatan ataupun usaha-usaha yang dilakukan oleh pelaku pendakwah untuk bagaimana mengajak seseorang itu dia berada dalam hal-hal kebaikan. Dengan salah satu bentuk yaitu dengan menggunakan pendekatan dakwah kultural dan dakwah struktural. Mungkin nanti kita masuk pada pembahasan terkait dengan apa sih itu dakwah kultural dan apa sih itu dakwah struktural. Ya, kita lihat dari pengertiannya. Dakwah kultural itu sendiri. Jadi dakwah kultural adalah aktivitas dakwah yang mendekatkan pendekatan Islam kultural, yaitu salah satu pendekatan yang berusaha meninjau kembali kaitan doktrinasi yang formal antara Islam dan negara. Dakwah kultural merupakan dakwah yang mendekati objek dakwah atau mad'u dengan memperhatikan aspek sosial budaya yang berlaku pada masyarakat. Jadi sudah sangat jelas ya bahwa dakwah kultural ini dilakukan untuk bagaimana kita meluruskan doktrin-doktrin yang mengatasnamakan bahwa Islam itu Islam itu agama yang anti terhadap kebudayaan-kebudayaan atau adat istiadat. Jadi dengan adanya dakwah kultural ini dia mengikis atau dia meluruskan bahwa Islam itu seperti ini gitu. Islam itu tidak seperti yang dipikirkan orang-orang begitu, orang-orang barat khususnya ya, bahwa Islam itu anti kebudayaan atau lain sebagainya begitu. Jadi dengan adanya dakwah kultural ini dia mencoba untuk bagaimana melaraskan antara hubungan keagamaan dengan kebudayaan pada masyarakat setempat begitu. Kita lihat bahwa dakwah kultural ini sebenarnya sudah ada zaman Rasulullah begitu, bahwa pada saat Rasulullah berdakwah itu pertama yang dilakukan Rasulullah itu berdakwah untuk keluarganya, sahabatnya, itu dengan dakwah fardiyah. Itu merupakan salah satu bentuk dakwah kultural yang Rasulullah lakukan itu. Rasulullah melakukan dakwah untuk keluarganya, sahabat. Kemudian pada saat itu Rasulullah melakukan perluasan dalam artian dakwahnya kepada masyarakat Mekah. Pada saat itu Rasulullah melihat kondisi, situasi atau adat kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh kaum Mekah pada saat itu. Kalaupun pada saat itu Rasulullah berdakwah dengan melakukan sistem dakwah struktural, maka pada saat itu dijamin dakwah Rasulullah tidak diterima begitu. Sehingga Rasulullah memperhatikan begitu secara detail bagaimana sih kebiasaan, kebudayaan, perilaku umat penduduk Mekah pada saat itu. Sehingga kita ketahui bahwa Rasulullah sangat lama ya berdakwah hanya untuk meluruskan dan memperbaiki akidah dari orang Mekah itu seperti apa. Kemudian kita lihat lagi dakwah kultural di Indonesia begitu. Bagaimana para wali songo kita ketahui cendekiawan, yaitu dia melakukan pendekatan dakwah kultural. Artinya pada saat itu para wali songo membawa dakwah ke negara kita Indonesia ini, yaitu dengan melihat lagi adat istiadat yang ada di daerah tersebut. Salah satunya itu di Jawa. Pada saat itu para wali songo melakukan pendekatan dakwah kultural dengan menggunakan wayang gitu. Di situ melakukan drama begitu atau permainan wayang. Bagaimana di situ permainan itu ada nilai-nilai moral yang disampaikan. Jadi bukan hanya sekedar permainan, tapi ada juga nilai-nilai yang tersampaikan dari permainan tersebut. Sehingga sudah sangat jelas ya bahwa kita tidak bisa memisahkan antara agama dan kebudayaan itu sendiri. Bagaimana kita melaraskan, artinya bahwa negara kita banyak sekali kepulauan, banyak sekali adat istiadatnya, kebudayaannya, sehingga bagaimana sih kita mau memasuki area itu. Nah, dengan itu kita harus melihat bagaimana kondisi adat istiadat dari daerah tersebut. Minimal kita mengetahui deh kebudayaan atau adat istiadat di provinsi kita, khususnya di Maluku ya.
kita ingin turun melakukan dakwah di daerah tersebut, kita harus melihat kondisi daerah ini seperti apa begitu, sehingga pada saat kita menyampaikan sesuatu kepada masyarakat itu diterima dan didengar dengan baik begitu, sehingga tidak ada bahasa atau sesuatu yang bisa membuat orang-orang setempat itu merasa terganggu dengan kedatangan kita begitu. Makanya sangat penting untuk kita mengetahui itu dakwah kultural. Kemudian ya kita lihat di sini menurut pendapat para ahli yaitu M. Muksin Jamil, dia mengatakan bahwa dakwah kultural upaya untuk memberikan penghargaan terhadap budaya yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam, dan sekaligus upaya pengislaman serta memanfaatkan setiap budaya yang ada untuk pendekatan dakwah. Ya, tadi seperti yang tadi saya sudah jelaskan, bahwa sudah sangat jelas bahwa pendekatan dengan menggunakan dakwah kultural ini itu sangat baik dan perlu kita lihat lagi secara sama-sama atau bagaimana ketika kita ingin melakukan dakwah di suatu tempat, kita harus itu lagi kembali melihat situasi kita. Kemudian peranannya dakwah kultural ini sangat penting ya untuk kita, apalagi seorang aktivis dakwah atau kader dakwah itu. Bagaimana kita ingin mendakwahkan seseorang misalkan di suatu tempat, kalaupun kita tidak mengetahui dengan baik kondisi tempat mereka, kemudian kebiasaan mereka, itu sangat susah begitu, sangat susah dakwah kita diterima begitu. Kemudian kita lihat dari fungsi utama atau manfaat dari dakwah kultural itu sendiri. Itu dia memiliki dua fungsi. Yang pertama fungsi ke atas dan fungsi ke bawah. Di mana fungsi ke atas ini dia menjelaskan bahwa fungsi ke atas ini dimaksudkan adalah untuk tindakan seorang pendakwah yang mengartikulasikan aspirasi rakyat atau umat muslim terhadap kekuasaan. Fungsi ini mengekspresikan aspirasi rakyat yang tidak mampu mereka mengekspresikan sendiri. Ya itu, ini khususnya untuk para kalangan orang-orang yang kurang mampu atau dia tidak memberanikan diri ya untuk menyampaikan aspirasi. Katakanlah kita seperti kita rakyat-rakyat yang kurang mampu ini, bagaimana dengan dakwah kultural ini hadir, fungsinya itu kita sebagai seorang pendakwah, kita menyambung aspirasi dari masyarakat bawah begitu. Kemudian fungsi yang kedua, fungsi ke bawah. Fungsi ini yaitu bahwa penyelenggaraan dakwah dalam bentuk penerjemahan ide-ide intelektual tingkat atas bagi umat Islam serta rakyat pada umumnya untuk membawa transformasi sosial. Ini maksudnya itu bahwa kita sudah mengetahui adat istiadat kebudayaan dari masyarakat tersebut. Kemudian bagaimana kita sebagai seorang pendakwah ini kita membuat atau kita memikirkan sebuah ide-ide yang baik untuk bagaimana kita salurkan kepada petinggi-petinggi negara ini bahwa di kampung ini atau di daerah ini dia memiliki potensi nih untuk bagaimana bisa dikembangkan atau diperkenalkan dengan bagaimana kita itu lagi-lagi kita memperkenalkan dengan agama begitu, kita melakukan pendekatan Islam ya, seperti itu. Kemudian selanjutnya kita lihat tentang dakwah struktural. Ya, kalau kita berbicara tentang dakwah struktural ini berarti dia tidak bisa dilepas pisahkan dengan antara agama dan negara. Itu sudah sangat jelas ya, bahwa pengertian dari dakwah struktural sendiri adalah gerakan dakwah yang berada dalam kekuasaan. Aktivis dakwah ini memanfaatkan struktur sosial, politik maupun ekonomi untuk mendakwahkan ajaran Islam. Jadi dalam teori ini negara dipandang sebagai alat yang paling strategis untuk berdakwah. Di dalam dakwah struktural ini telah menyatakan sesuatu tesis bahwa dakwah sesungguhnya adalah aktivis Islam yang berusaha mewujudkan negara yang berdasarkan Islam. Kemudian dakwah struktural harus dimulai dengan perbincangan hubungan antara agama dan negara. Pada hakikatnya negara adalah suatu wadah di mana manusia bebas berkarya sebagai khalifah Allah Subhanahu wa taala dan hidup secara damai. Ya, sudah sangat jelas bahwa ketika kita berbicara tentang dakwah struktural itu tidak lepas pisah dengan negara gitu. Artinya bahwa begini, ketika kita ingin mendirikan negara ini negara Islam itu sangat sulit begitu, apalagi di Indonesia yang memang kita memang mayoritasnya muslim, tapi kita bukan negara yang berdasarkan hukum Islam gitu, tapi kita berdasarkan hukum Pancasila. Ada undang-undang yang mengatur tuh. Tapi minimal lah kita bisa berada atau menguasai
posisi-posisi atau kedudukan-kedudukan yang strategis dalam kenegaraan tersebut. Misalkan kita atau orang-orang kita berada dalam kursi parlemen atau partai politik, kemudian dia menduduki jabatan-jabatan tinggi begitu, sehingga sangat mudah untuk kita memperluas atau melakukan ekspansi untuk dakwah kita sendiri begitu. Jangan sampai negara kita ini dikuasai oleh orang-orang yang dalam artian salah begitu, salah dalam kepemimpinannya begitu, sehingga di sini itu kita melakukan dakwah struktural tapi tidak lepas dengan ajaran-ajaran agama Islam begitu. Kita menyampaikan kita bergabung dalam dunia struktural atau dunia pemerintahan, itu kita tidak boleh terlepas dari ajaran agama Islam gitu. Kemudian dakwah struktural ini dipandang sebagai pelaku dakwahnya karena memiliki kekuasaan untuk melakukan perubahan, kontrol, dan bahkan pemaksaan dalam menegakkan nilai-nilai kebenaran. Oleh karena itu, segala aspek kehidupan diatur oleh pemerintah atau negara seperti pendidikan, ekonomi, politik, dan lain-lain sebagainya yang berasaskan agama merupakan aktivitas dakwah struktural ini. Jadi sangat jelas ya bahwa ketika kita ingin melakukan ekspansi dalam hal politik, ekonomi, pendidikan, atau lain sebagainya, itu kita tidak boleh terlepas dari nilai-nilai agama gitu. Artinya dalam bidang-bidang ini harus kita masukkan nilai-nilai keagamaan yang berasas agama terkait dengan konsep dakwah struktural. Jadi konsep dakwah struktural ini dia memiliki ciri-ciri, di antaranya yaitu dia mengharuskan sang dai atau pendakwah dia masuk dan bergabung dalam struktur. Artinya seperti kita ya, seorang kader dakwah itu minimal dia ditempatkan atau dia diharuskan berada dalam struktur tersebut, artinya dalam dunia pemerintahan atau dunia politik gitu. Kemudian selanjutnya yaitu manfaat dari dakwah struktural, yaitu dakwah struktural bergerak mendakwahkan ajaran Islam dengan memanfaatkan struktur sosial dan politik untuk menjadikan Islam sebagai ideologi negara, sehingga nilai Islam dapat dirasakan dalam kehidupan berbangsa dan negara. Dengan kata lain, manfaat dan tujuan dakwah struktural adalah mendirikan negara Islam karena negara dianggap sebagai alat dakwah yang paling strategis dan menjanjikan untuk menegakkan syariat Islam. Ya, mungkin itu sedikit pemaparan materi tentang dakwah kultural dan struktural. Semoga dengan materi ini kita bisa lebih memahami esensi dari tujuan kita berdakwah itu untuk apa. Ya mungkin itu saja materi dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.